Hai, balik lagi bareng gue Raib di konten BF Bahas Film. Film yang akan gue bahas di hari ini adalah film tahun 2017 gitu loh ya, yang berjudul The Layover. Kenapa gue bahas film ini? Karena gue tertarik sama satu pemerannya gitu yang cakep banget buat gue gitu, yakni Alexandra Daddario. Bener gak tuh gue Daddario, Alexandra Daddario. Ini tuh cakep banget. Langsung aja ke pembahasannya gitu loh ya. Jadi film The Layover ini itu tuh diproduksi di tahun 2017, maksudnya tayang di tahun 2017 gitu loh. Dan mempunyai cerita yang menurut gue sih ini tuh ringan gitu loh ya, si film ini tuh, dimana menceritakan tentang dua orang sahabat cewek yang diperankan oleh Kate Upton sebagai Meg dan Alexandra Daddario sebagai Katie gitu loh ya. Mendadak lupa gue. Nah, dua orang sahabat ini cewek gitu loh ya, dimana mereka tuh sahabat satu tempat tinggal dan udah bersahabat dari kelas 5 SD gitu loh ya. Bertemu dengan satu orang cowok ketika mereka berdua hendak melakukan perjalanan ke Florida untuk liburan gitu ya. Nah, satu cowok ini namanya adalah Ryan gitu loh ya, yang diperankan oleh Matt Barr gitu ya. Ya, yang diperankan oleh Matt Barr. Jadi si The Layover ini kalau dari segi cerita menurut gua ini sih ringan banget gitu loh ya. Kenapa ringan? Karena ya cuman mengangkat masalah tentang persahabatan gitu, yang dimana ini adalah relatable sama orang-orang yang mungkin pernah merasakan ada di posisi seperti itu, atau pernah merasakan juga konflik yang seperti itu dengan sahabatnya, yang kasarnya masalahnya dekat lah dengan kehidupan kita. Jadinya menurut gue sih ini ringan gitu loh ya. Tapi bagusnya di film ini adalah cara mengangkat masalahnya dan cara membungkus masalahnya. Si sutradaranya itu tuh membungkus dengan balutan komedi gitu loh ya. Gue ralat penulisnya itu tuh mengangkat si permasalahan ini dengan balutan komedi gitu ya. Makanya kalau gue lihat film The Layover ini adalah genrenya komedi gitu ya. Ada beberapa komedi yang dimana ini tuh komedinya tuh lebih ke maksudnya lebih ke tingkah gitu kan komedi tuh kalau nggak salah itu tuh kan ada beberapa macam ya jenisnya gitu. Nah, komedi yang ditonjolin dari film ini sebenarnya adalah dari percakapan dan dari dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di film itu gitu, yang membuat kita ngakak gitu, kayak yang kok haha gitu. Ikhlas banget ya ketawanya, haha. Terkesan ikhlas banget gitu ya. Pokoknya ketika kalian nonton ini, gue yakin kalian juga bakal ketawa gitu, bakal terhibur lah dengan film ini. Karena emang ini adalah film ringan banget gitu. Yang sangat disayangkan sebenarnya di film ini menurut gue adalah dari segi dari segi bisa dibilang dari segi directingnya lah gitu ya. Karena menurut gue ada beberapa scene yang sebenarnya itu tuh nggak usah dimasukin. Jadi ada yang ya gue tahu maksud dari scene itu adalah sebenarnya untuk memperjelas kondisi atau situasi saat itu gitu, yang sebenarnya kita sendiri yang nonton sebenarnya udah tahu situasinya akan seperti itu gitu ya. Dan gue tahu juga keadaannya bakalan kayak gitu, jadi tidak usah adanya scene tambahan yang jadinya nggak mix sama scene selanjutnya. Dan di film ini itu tuh diakalinya dengan transisi fade to black gitu, dan itu tuh ada di beberapa scene, kayak ada berapa gitu ya, ada 3-4 transisi fade to black yang menandakan berakhirnya adegan atau cerita di situ.
yang jatuhnya menurut gue adalah menjadi nggak smooth gitu, nggak smooth aja gitu menurut gue jadi nggak smooth aja gitu ngelihatnya. Nah, dari segi pengambilan gambar pun menurut gue ini bisa dibilang kalau menurut gue ini dari segi komposisinya itu kurang bagus gitu. Walaupun nggak totali semuanya seperti itu, cuman ada di beberapa scene yang menurut gue pengambilan gambar dari segi komposisinya itu kurang enak gitu. Ya mungkin gue nggak bisa lebih detail ngejelasin seperti apa, cuman menurut pandangan gue dan menurut analisis gue lah ya setelah gue nonton film ini, ya ada di beberapa scene yang dimana pengambilan gambarnya tuh komposisinya nggak enak lah gitu. Yang gue pelajarin komposisi sendiri itu tuh ada berbagai jenis lah gitu, banyak lah gitu jenis komposisi dalam satu pengambilan angle atau pengambilan gambar gitu kan. Dalam satu shoot tuh ada dipikirin banget lah komposisinya, ada komposisi garis, bentuk dan segala macem. Nah menurut gue ada beberapa hal di film ini yang komposisinya sih kurang, bukan nggak bagus tapi kurang enak aja gitu. Kayak misalkan kayaknya ini agak turun sedikit lagi enak nih. Nah kayak gitu-gitulah pokoknya ya menurut gue gitu. Dan karena ini menurut gue adalah konflik yang simpel gitu ya, sehingga ada beberapa scene juga yang menurut gue kayaknya ini scene nggak usah ada juga nggak masalah gitu, yang kayak scene untuk memperpanjang durasi aja gitu menurut gue gitu loh ya, yang jatuhnya itu tuh nanggung dalam artian lucu enggak gitu loh ya, jadi kayak sedih juga enggak, ya flat aja gitu, gembira juga enggak, ya jadinya flat aja gitu ya. Emang kelihatan kayak scene untuk menambah durasi aja gitu, menambah durasi filmnya gitu. Dari segi ending pun sebenarnya ini endingnya adalah plot twist. Sebenarnya ini tuh endingnya plot twist. Ya gue juga sempat tidak menyangka lah bahwa endingnya akan seperti itu gitu loh ya. Tapi dalam satu sisi sih ya itu menjadi sebuah kejutan tersendiri lah dari film ini, yang dimana plotnya twist gitu loh ya, dan cara permasalahannya pun sebenarnya menurut gue itu tuh relate banget lah, pokoknya relate banget. Dari segi coloring, editingnya menurut gue ini enak sebenarnya, cuman ada di beberapa scene color palette-nya seperti nggak seimbang aja. Color palette-nya tidak menyesuaikan gitu menurut gue. Yang jatuhnya ya sangat disayangkan aja gitu loh ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu sebenarnya ini film seperti apa dan kayak gimana, seperti biasa gue akan taruh link streamingnya itu di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja di deskripsi untuk menuju langsung nonton film ini. Dan nanti seperti biasanya juga gue akan kasih trailer ke kalian tentang ya gimana sih film ini tuh, trailernya seperti apa gitu loh ya. Gue nggak akan sepertinya gue nggak akan sedikit menambahkan previewnya ke kalian seperti video BF sebelumnya, karena gue pengen biar kalian nonton sendiri deh gitu. Gue akan kasih trailernya aja deh ke kalian gitu, semenarik apa sih ini film gitu, worth it apa sih kalian ngeluangin waktu untuk film ini gitu loh ya. So bagaimana trailernya? Mari kita lihat. Demarius, care to read us out to the bell? No, not that one, the one that you have on your lap there. Put your demon powers in me, Squid. I want to feel your might deep within. Its tentacles are like its dicks. 20 years, Kate. Seen it all. Maybe not sex with an octopus. Are you firing me? This would be an exclusive for Harold's. Where is this from? Asia. DPRK. Isn't that North Korea? Our lives. We're screwed up, but I have a solution, okay? We're going to Florida. It's gonna be so much fun. I think I'm in the middle there. Hurricane Cindy has taken a bit of a turn, redirecting us. Welcome to the St. Louis Sheraton. I do hope you'll consider yelping us.
Oh, since we're gonna be stuck here, you guys want to get a drink later on tonight? You guys want to dance? Your boob is hanging out! Meg's an expert at pulling off a dress. I want him. Not this time. Oh, cute Sue. I'll see you by the pool. Holy shit! Kicking the door. I've come to get it. Kicking the door. Ready for war. Kicking the door. No one's gonna stop it. Occupied! Are you okay? You got something on you. Kicking the door. Kicking the door. Kicking the door. No one's gonna stop. I would do anything for that man. Anybody got in my way, I'd kill him. I kill you, I kill you, I kill everyone. Telling you something, I'm running, I'm gonna be ya. I'ma leave you with nothing, I'm coming to kill. In the door. Whoa! I take Krav Maga, but why? That was a straight up kill shot. You took a fucking kill shot at me. Kicking the door. Hot air balloon ride. I forgot your fear of heights. I don't mean to be rude, but can you see? Look who has bubbly. Oh, I'm sorry. Did you hit him in his good eye? She hit me in my only eye. Oh my God, we're gonna die. Oke guys, jadi kayak gitu trailernya. Gimana kalian udah mulai tertarik untuk melihat film ini yang dimana memang ada adegan-adegan gitu loh ya, yang ya you know lah ya gitu, yang disukai sama si Raib ini gitu loh ya. Ada adegan-adegan walaupun tidak terlalu vulgar seperti film The Hidden Face gitu ya. Kita The Hidden Face tuh kayak vulgar banget gitu ya menurut gua gitu. Walaupun di film ini tuh lebih ke apa ya, maksudnya tuh seksualnya tuh lebih ke verbal gitu, kayak omongan gitu menurut gua gitu. Jadi walaupun sebenarnya kalau gua lihat ini The Layover ini tuh adalah di sini genrenya komedi strip, komedi seks gitu loh ya, tapi sebenarnya adegan seksnya ada gitu ya. Ya dimana sebenarnya kan kalau lebih detailnya ceritanya adalah tentang dua cewek ini tuh merebutin satu cowok, siapa yang duluan untuk bisa nidurin itu cowok, dapetin itu cowok gitu. Jadinya dua orang ini sahabat itu berlomba yang jadinya saling ngejatohin lah gitu. Tapi ya pada kenyataannya kalian harus nonton sendiri gitu loh ya, seperti apa gitu adegan plus-plusnya gitu. Jadinya film ini emang sangat tidak dianjurkan untuk ditonton oleh anak berumur 18 tahun ke bawah gitu loh ya. Kalau dari segi rating sih gue lihat di IMDb emang kecil banget, cuman 4,8 rating film ini. Pokoknya ini worth it banget buat kalian tonton gitu loh. Kayak kalau kalian punya waktu luang gitu loh ya, kalian bingung kayak pengen nonton apa, nah kalian bisa nih nonton ini The Layover ini gitu. So mungkin segitu aja pembahasan di BF kali ini. Sorry banget kalau misalkan gue masih kurang dalam segi menyampaikan dan segala macam. Oleh karena itu gue akan lebih banyak belajar. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen kalau misalkan ada hal yang pengen kalian komen. Seperti di video BF sebelumnya ada yang komen. By the way, thank you banget yang udah komen, yang kayak dia bilang ngasih tahu ada apa di belakang gue, dan setelah gue cek ternyata tidak ada apa-apa gitu ya. Entah dia punya indra Brookman, indra ke-6 maksudnya. Dengan dia bisa ngelihat tahu ada siapa yang di belakang yang nongol, gue nggak tahu, atau ya ataupun seperti apapun itu ya. Pokoknya kalian mau komen aja gitu, karena gue mah seneng gitu ya. Kalau misalkan kalian mau nge-hate atau kalian mau muji atau kalian mau support apapun itu, pokoknya komen. Kalau misalnya ada yang mau kalian sampein ke gue, komen, gue pasti baca. Dan jangan lupa juga subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya biar gue bisa terus konten gitu loh ya. So, pembahasan The Layover cukup sampai sini. Pembahasan The Layover cukup sampai di sini. Rai pamit. See you next time. Bye.